Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sopat ikan siang lain dulu. Ikan sopat ikan siang pernah dimakan di malam hari, malam makan siang boleh puasa. Salam pertama bersemangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jalan ke kota Mekah, amin. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin beribadah lebih lama lagi. Jawab salam dengan semangat, dunia akhirat insyaallah berkah. Salam. Itu saudara. Depan saya ibu, ini khusus lintas ibu. Antar kota atau provinsi ibu. Kalau jalan rayanya dengan mana ibu? Jadi salah satu tantangan Ustaz ibu bercakap dengan Ustaz. Kenapa ibu? Oh, kesalahan bukan ada ya? Amin insyaallah ya. Ini semua penduduk kita ada insyaallah sampai kita ke Mekah. Amin ya rabbal. Bagaimana cara Ustaz minta pada Allah? Ya dalam hati Allah, aku pengen segera kata Allah. Karena kita tidak tahu doa-doa yang Ustaz di antara kita ibu ini hanya doa ibu. Satu yang Ustaz doa itu makbul semua ini. Amin. Mudah-mudahan Allah kita semuanya amin ya rabbal. Itu adalah dari itu. Apa itu? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu kita tunduk dengan pengabdian kita kepada Allah. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Sehat itu? Sehat Ustaz. Sehat. Ibu nampak sehat ibu. Sehat ini ibu mahal nilainya, lebih berharga daripada harta yang kita punya. Maka orang rela mengeluarkan hartanya demi sehat. Bahkan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sehat. Betulkah sehat itu lebih berharga daripada harta ibu? Betul ibu? Kalau saya boleh bertanya ibu pilih mana, sakit banyak duitnya daripada sehat dulu? Pilih mana ibu, sakit banyak duit dan sehat dulu ya? Sehat. Yang begitu itu tahu kalau itu pilih mana, kalau sehat banyak duit. Kalau sehat bisa cari duit. Ini dari orang biarlah sehat Ustaz, biarlah sehat meskipun tak punya dulu. Dengan kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengkais daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita sampaikan, bahwa sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk ibadah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua nikmat yang sering terlalaikan oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dua nikmat itu? Yakni luang waktu dan kesehatan. Adanya waktunya untuk beribadah, tapi tidak begitu saja. Sehatnya badan, tapi tak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat badannya, banyak duitnya, tanahnya di mana-mana, tapi tak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nilainya pada Allah itu tidak ada apa-apa. Adakah manusia seperti itu? Mana ini? Kalau tengok kiri kanan ibu, tengok ibu masing ada. Ada, siapa itu? Fir'aun. Tahu ibu Fir'aun? Tahu ibu Fir'aun? Padahal Fir'aun itu kan kaya berat dulu. Apa yang tak punya dia? Sungai ini yang bisa dimiliki. Tapi tak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hartanya di mana-mana. Ya, militernya luar biasa. Tapi ketika tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Jangankan yang lain-lain, orang saja kita panggil Fir'aun, marah lagi dengan itu. Padahal orang kaya orang, apa yang di mana-mana. Tapi ketika kita panggil namanya, tak terima. Fir'aun juga terima lagi itu. Tak terima. Artinya apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan iman yang melekat dalam diri ini insya Allah sampai di hadapan Allah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berharap mudah-mudahan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita bersolat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan salam dari kita Allah sampai kepada beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ini ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah, Nabi yang berbeda dari Nabi-Nabi yang lain. Kenapa berbeda? Kita katakan bentuk rasa cinta dan kasih sayang kepada umat yang luar biasa. Sesakit apapun yang diceritakan oleh beliau, sama dengan orang tua itu. Orang tua itu kan kalau bisa dengan anak-anak sakit kan begitu. Kira-kira anak itu sakit, kita sehat, anak itu banyak yang ada, apa doa kita dulu? Apa doa kita? Itu. Ya Allah, aku yang sakit. Nabi lebih daripada itu lagi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesakit apapun yang dia derita, kezaliman apapun yang dihadapi beliau, sekalipun dia tak pernah berdoa sesuatu yang buruk. Itulah luar biasa dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dalam surga dan neraka. 14 abad yang lalu, 14 abad itu berapa tahun itu? Berapa ibu? Yang apa nanti hadiahnya haji? Bagian apa? Berapa ibu? 1400 tahun. Berarti satu abad 100 tahun. 14 abad yang lalu orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Bahkan dalam satu cerita yang begitu luar biasa, Nabi pernah meneteskan air matanya karena kerinduan kepada saudara-saudaranya. Sahabat yang hadir di kala itu mengira dengan bedanya mereka, ya Rasulullah, kamilah ya Rasulullah saudara-saudaramu, kamilah ya Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat itu mengira menyangka memang mereka dekat dengan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak.
dan meyakini aku adalah utusan dari mereka. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sholat tasbih tadi. Kemudian istiqomah akan kita tiap tujuh sholat tasbih. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya mencoba berpindah nampaknya ini. Mana pindahnya kita ibu? Mention. Kita menggunakan itu nampaknya. Karena mention ada jadi sokok itu. Dia pada sebelum mention. Jadi menempel sama Nabi karena kerinduannya pada saudaranya dan tertuju kepada kita ini. 14 kapan yang lalu kira-kira kita yang mengambil usaha dulu. Sudah dulu, ada itu tangan. Ada kira-kira yang mau bertanya Maryam itu sudah 14 kapan yang lalu. Kalau ada ketika itu jadi yang Subhanahu wa ta'ala kita lah yang diribukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika turun Jibril alaihissalam. Tahu Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Turun kepada Rasulullah, kala itu kita lagi wahyu. Kata Jibril alaihissalam, Muhammad, angkat tangan Muhammad. Angkat tangan Muhammad, doa-doa tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa itu? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kalau sekarang engkau sudi ya Allah, aku tak ridho salah satu umatku ada dalam neraka ya Allah. Kita didoakan. Aku tak sudi ya Allah, aku tak ridho ya kalau ada salah satu umatku ada dalam neraka. Kita yang didoakan masuk surga. Luar biasa. Ketika sakratul maut luar biasa begitu. Ya, di kepala dia di apa namanya di paha siapa? Istri yang tercinta. Ya, kalau dia duluan itu, karena wafat pada yang lebih awal, di usia 65 tahun. Jadi ketika sakratul mautnya dirasakan sakitnya begitu luar biasa, sampai-sampai kata dalam hadis itu Nabi Musa dinampakkan oleh Allah seluruh penghuni langit itu betapa lembutnya Israel mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Kata malaikat, wahai Musa, beruntung kau Musa. Beruntung wahai Musa, tak pernah kami lihat Israel selembut ini mencabut nyawamu. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Itu kan yang kalian tengok, itu kan yang kalian nampak, yang kurasakan to'obahnya seperti kambing yang dibunuh dalam keadaan hidup di sakit diri. Ini ada sedikit aja mengaprobasi lagi, terpelupas, terpelupe sakit luar biasa. Itu yang kalian lihat, yang kurasakan to'obahnya seperti kambing yang dibunuh dalam keadaan hidup di hidup. Jadi ketika dalam keadaan seperti dalam sakit begitu luar biasa, apalah yang muncul di ucapan Rasulullah kalimat yang mulia sebelum akhir kehidupannya, innal mauta sakarat, ya Allah mati sakit luar biasa. Apa doa Rasulullah? Allahumma khaf ala ummati fi sakaratil maut, ya Allah ringankan ya Allah, ringankan ya Allah terhadap umat dalam keadaan sakaratul maut. Wa sakin itu bahkan semuanya bagi Allah. Bayangkan kenapa ucapan ini keluar? Karena Rasul itu pemimpin besar, dia tidak mau sepeninggalan dia itu meninggalkan kesusahan pada umatnya. Bahkan ketika terjadi kiamat dalam beberapa itu Nabi bangun dibangkitkan oleh Allah di roboh itu yang orang yang haji umroh kan gitu. Ada kita yang ada sekarang pakai apa juga pakai tasrih yang masuk dalam itu yang dijatah ya, tidak seperti dahulu. Nabi bangun dengan kita duduk ya, dalam hadis sunnah itu duduk dan ternyata kita di depannya Jibril alaihissalam. Ketika sakratul maut itu yang diingatkan kita, ketika terjadi kiamat Nabi duduk dan di depannya Jibril. Nabi bertanya, Jibril, hari apa ini Jibril? Dijawab Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ini hari kiamat. Artinya Nabi tidak mengalami masa yang begitu panjang dalam masa itu. Ketika terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa hari kiamat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina ummati? Siapa ditanya ini? Umat kita ini. Maka daripada itu jangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah senantiasa bersalawat kepadanya. Dan ulama juga sampaikan bahwa orang senantiasa bersalawat, insya Allah Allah permudah hajatnya. Masing-masing kita punya hajat kan Ibu?
Jadi ketika bersolawat tadi, hajatkan apa yang ingin dihajatkan, baik itu hajat dunia terlebih lagi hajat akhirat. Jadi Nabi doakan yang kita, karena termasuk satu Nabi yang Allah izinkan mensyafa'ati umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam Allah izinkan mensyafa'ati anak-anaknya, karena kan itu sekitar anak-anaknya. Nabi Ibrahim juga sama, mengangkat kepada umat-umat yang lainnya, kepada anak-anak sendiri Allah izinkan. Umat Nabi-Nabi yang lain Allah izinkan mensyafa'ati umatnya, tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah izinkan mensyafa'ati umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudahnya masuk ke jannah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama syafaat Rasulullah. Kemudian yang kedua syafaat Al-Quran. Tadi kita sudah bimbing soal Fatihah. Surah apa lagi bu? Al-Ikhlas. Apa lagi bu? Al-Falaq, Al-Nas. Ini ayat yang sangat luar biasa. Kenapa? Al-Quran kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyafaati siapapun yang membacanya. Mulianya Al-Quran jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar berpahala ketika membacanya, kita tengok-tengok saja itu pahala. Tapi tidak ada bukan usul tengok pahala, sekali buka tutup kerjaan. Udahlah yang maklum kata anak. Dulu sebelum ngaji saudara masih ada suara ngaji. Setelah dengan ceramahnya tak ada suara buka tutup aja. Akhirnya buka tutup bisa juga tutup aja dan sampai Al-Quran itu buka. Jadi kemarin juga kata Allah Subhanahu Wa Taala ada ungkapan yang begitu luar biasa. Siapapun dan apapun yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran maka Allah angkat derajatnya baik dunia maupun akhirat. Kemudian Al-Quran siapapun dan apapun berhubungan pada manusia apapun semua makhluk Allah. Kenapa? Salah satu ada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini awalnya biasa-biasa saja, biasa seperti malam biasanya. Tetapi ketika Allah turunkan Al-Quran di malam itu, maka malam itu Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun yang beribadah di malam itu, maka setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun ibu? Sekian apa berapa tahun ibu? Sekian Ustaz. Berapa tahun ibu? Berapa tahun ibu? 1000 bulan? Sekian tahun? 4 tahun? Masya Allah. Nah, hadirin kita sekian ibu 83 tahun sekian bulan. Siapapun yang baca Al-Quran di malam dan tahajud dan tarawih dan sedekahnya setara dengan orang yang beribadah selama lebih kurang sekitar 83 tahun sekian bulan. Allah muliakan malam itu. Bukan hanya sekedar malam itu, karena malam itu berada pada bulan suci Ramadan, maka Ramadan itu pun Allah angkat, Allah muliakan. Kenapa? Al-Quran diturunkan pada satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan, maka Ramadan itu pun Allah muliakan. Bahkan Jibril yang senantiasa membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah dan Nabi sebelumnya, Jibril itu pun diangkat sebagai pemimpinnya para malaikat mulia. Nah, jadi seperti mau bercerita ini, jangan pernah kita lupakan Al-Quran. Anak-anak kita paksa saja ngaji. Dan kampung kan begitu, banyak buku lagi. Tapi jangan pula pakai balok 6 itu. Kalau balok 6 itu masih rumah sakit ya. Sekedar tasawuf, yang penting mau dia mengaji. Mudah-mudahan anak kita ada yang menghafal Al-Quran dan ada yang senantiasa dengan Al-Quran. Jadi orang yang berhubungan berinteraksi dengan Al-Quran, Allah tinggikan derajatnya. Termasuk hari ini ibu orang tua kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nuzul Haram yang pernah Abdul Rahman Sulais, gajinya itu bukan lagi UMR. UMR berapa ya bu? Kira-kira 3 juta, 4 juta itu UMR itu ya. Dia gajinya bukan lagi UMR. Tapi sejak bulan dari kerajaan Saudi Arabia itu gaji itu cek kosong itu. Ibu bekerja suatu perusahaan tiba-tiba turun direkturnya, nah isi ibu berapa gaji kosong? Berapa kira-kira itu isi ibu? Berapa?
Nah, 1 M berapa lagi Bu? Ada teman apa? Berapa yang boleh kira Bu? Ini pusat triliun lah lewat nah, 21 triliun. Itu kira-kira berapa di sini kosong kita Bu? Halo? Ikhlas Bu ya? Ini ikhlas lagi cek lagi. Nah, 320 ini cerita-cerita korupsi namanya. Begitu yang Allah muliakan itu. Nah, tapi imam itu dia tulis dengan sesuai kebutuhannya. Kan begitu, sesuai dengan kebutuhannya. Artinya apa? Tak susah hidupnya. Kalau kebutuhan istri 3 sesuaikan kan? Kalau dia bisa 1 orang 3 juta, kalau 4 kali berapa Bu? 12 juta. Begitu ya. Orang Arab kan kalau satu isinya itu terlalu kelihatannya. Itu kayak orang Indonesia nggak kelihatan. Jadi kalau orang Indonesia, satu aja, bukan apa-apa yang diberikan. Baik orang kami di Al-Quran. Jadi muliakan Al-Quran. Karena Ramadan juga disebut dengan syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kita hidupkan Ramadan ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Terakhir jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyafaat daripada yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaat daripada orang yang soleh. Kalaulah sekiranya ada salah satu di antara kita ini atau sepertiga masuk ke dalam surga, ketika dia sampai di surga tak ditemui orang yang dulu di sebelahnya atau orang dalam satu majelis, dia berkata, ya Allah ya Allah, sama-sama tasbih ya Allah, Ramadan ya Allah, sama-sama tadarus kami ya Allah, sama-sama qiyamul lail ya Allah, Ramadan ya Allah, lupa ya Allah, atau seperti itu. Maka berteman dan bersahabat dengan orang yang soleh dan soleh. Karena mereka bisa mensyafaati kita. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya, termasuk ulama besar juga itu, ungkapan beliau, "Illam tajiduni fil jannah," ketika kalian tidak mendapat yang dalam surga. Ini orang soleh yang ngomong itu. Orang yang kalangan luar biasa hukumnya. Ketika kalian tidak mendapat yang kebaikan pun di antara kalian dalam surga, fas'alu antara kepada Allah, gimana keberadaan nama besarnya, dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku pernah duduk sama kalian, aku pernah tahajud sama kalian, aku pernah tarawih sama kalian. Kejamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpulnya kita hari ini insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga Jannah. Amin. Ada berapa tadi Bu? Kausiah kita berapa tadi Bu? 3. Ini berapa Bu? 4 kali 3 kurang 1 lagi. Yang pertama syafaat tersebut daripada Rasulullah. Yang kedua syafaat daripada Al-Quran, dan yang ketiga syafaat daripada orang-orang soleh. Artinya orang soleh ketika masuk dalam surga, dia tak menemui sejauh kawan yang senantiasa duduk dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berizin untuk menjemputnya. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita dalam surga ini. Ketika itu kami bertiga dapat ditanyakan kepada Allah bahwa kita pernah sholat zikir bersama di masjid yang tercinta. Sekian terima kasih. Tadi di awal dengan pantun, ini berakhir dengan pantun lagi. Bila ada sumber tidak ada. Kan boleh Bu. Bila ada sumber tidak ada. Kalau ada, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada model panjang soal kita bersuara lagi. Bila ada daun yang patah, jangan simpan dalam celana. Itu jujur. Bila ada kata-kata saya salah, mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Berikan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam kepada Allah yang mengampun dan kepada jemaah yang menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.